Siapa yang bisa menyebutkan 3 contoh tipe dari naratif teks? Fairy tale, fable, dan lagi myth. Fairy tale itu tentang apa sih? Tentang khayalan. Tentang Dunia menceritakan tentang dunia khayalan. Contohnya apa saja? Cinderella. Apa lagi tadi? Fable. Fable itu ceritanya tentang apa? Binatang. Itu tokoh utamanya adalah binatang. Contohnya, bukan contohnya. Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Yang ketiga tadi apa? Myth. Itu apa? Ya. Myth itu ada cerita yang menceritakan tentang tahayul atau mitos. Contohnya? Oke, apa contohnya? Today we will learn about recontext. Ada yang tahu tentang recontext itu apa? Do you have a memorable experience? Apakah ada yang mempunyai pengalaman atau cerita tentang pengalaman yang tidak terlupakan? Contohnya liburan atau tentang sesuatu yang pertama kali kalian lakukan. Ada yang punya cerita memorable experience? Oke, it's a good or bad experience. Pengalaman yang menyenangkan atau yang buruk? Ada yang buruk, ada yang punya pengalaman baik ya. Jadi recontext itu apa sih? Recontext itu adalah teks. Di sini perhatikan di depan tulis ya. Definisi dari recontext adalah recontext is text which retell event or experience in the past. Jadi recontext ini adalah teks yang menceritakan kembali tentang kejadian atau pengalaman di masa lalu. Tujuannya apa? Recontext purpose is to inform or entertain the audience. Jadi tujuan dari recontext ini adalah untuk menghibur para audiensnya. Audiens di sini adalah bisa pendengar atau pembaca. Jenis aktornya ada 3. Yang pertama orientation, events, dan yang terakhir reorientation. Reorientation ini berisi tentang introducing participant, place on time and time. Jadi pada bagian orientation ini biasanya pada paragraf pertama menceritakan tentang siapa yang ada di cerita itu, siapa yang mengalami kejadian itu, tempatnya di mana dan kapan waktu itu kejadian itu terjadi. Yang kedua adalah events. Event adalah describing series of event that happen. Jadi menjelaskan bisa menjadi dalam berpakar atau bagian-bagian tentang kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Yang terakhir di orientation, stating personal comment of the writer. Jadi menyatakan tentang komen atau pendapat dari penulisnya. Contohnya atau
yaitu teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang. Yang kedua adalah factual context yang menceritakan tentang laporan terkait kejadian di masa lalu berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah historical recontext. Jadi historical recontext ini adalah recon yang menceritakan tentang peristiwa sejarah di masa lalu. Dan yang terakhir adalah imaginative recontext. Imajinatif itu apa? Tidak nyata. Jadi imajinatif recontext itu adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa imajinatif yang dialami oleh seseorang. Tadi di konteks tadi tujuannya adalah untuk menghibur para audiens atau the readers or listeners. Sedangkan minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang naratif teks. Tujuannya adalah sama kan, untuk menghibur para pembaca atau pendengar. Perbedaannya apa sih di konteks dan naratif teks? Ada yang tahu? Jadi perbedaan dari rekonteks dan naratif teks adalah pada rekonteks menceritakan tentang kejadian di masa lalu yang merupakan pengalaman nyata, jadi benar-benar dialami oleh seseorang. Sedangkan naratif teks adalah menceritakan tentang kisah di masa lalu yang mungkin atau malah tidak nyata. Jadi mungkin sebagian nyata tapi juga dilebih-lebihkan. Jadi tidak real. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang personal recontext. Pengalaman teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi atau pengalaman nyata yang dialami oleh seseorang. Sekarang saya ingin kalian membuat atau menulis tentang pengalaman kalian, memorable experience atau pengalaman yang tidak terlupakan. Itu entah pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk. Lalu harus sesuai dengan genre struktur. Yang pertama adalah orientation, sequence, dan reorientation. When I was 10 years old, I finally learned how to reading a
I always wanted to read with my friends. Good I was scared of failing. On a sunny afternoon, my older brother decided to test me. At first, I was very nervous. My brother had the back of the big and taught me things so Oke, sudah. Terima kasih. Silakan ulangan posisinya. Aditya tadi menceritakan tentang apa? Menceritakan pengalamannya pertama kali mengendarai sepeda. Selanjutnya siapa yang mau maju? Dan dikalikan ke depan, Arfan mau menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Silakan kepada Arfan. I memorable holiday in Jakarta. Last December, my family and I went on a vacation to Yogyakarta. In which my first time visit the city and I was really excited because I had heard so many good things about the culture, cartoon, food, and historical cities. We arrived in Yogyakarta early in the morning and checked in at my hotel near Malioboro. Street on the first day, we visit the bird and giant and every moment. Ya. Terima kasih. Berikan ulangan untuk Arfan. Tadi Arfan menceritakan tentang apa? Liburan. Tentang liburan. Apa liburan kemana? Jogja. Ke Yogyakarta. Oke, kita maju semua ya. Oke. Let's conclude what we have learned today. Hari ini kita nanti belajar tentang apa? Recontact. Apa itu recontact? Ya, menceritakan kembali tentang kejadian nyata yang terjadi di masa lalu. Generic structure-nya ada berapa? Generic